Pegawai Kemendikti-Saintek menggelar aksi penolakan buntut perilaku arogan dan kasar yang dilakukan oleh Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro pada Senin 20 Januari 2025. Terlihat deretan bunga papan dengan tagar Menteri Zolim yang berada di lingkungan Kemendikti-Saintek. Aksi ini merupakan respons dari paguyuban pegawai Dikti karena terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh sang menteri tidak sesuai dengan prosedur. Salah satu anggota paguyuban, Neni Herlina, mengaku telah dipecat oleh Menteri Satrio secara tidak etis karena hanya melalui pesan singkat. Ketika saya menjalankan tugas, tapi ya perlakuannya sudah begitu. Ini kesalahan pertama ya, itu ya waktu pertama kali. Nanti kalau dua lagi saya pecat kamu. Dari pertama tuh udah begitu gitu. Dari pertama tuh udah gitu. Ya udah, akhirnya saya dilungguin sama Pak Sekjen, nggak usah nongol lah gitu. Sampai akhirnya ada banyak kejadian yang namanya ngurusin rumah tangga kan ribet ya, banyak hal gitu. Jadi akhirnya sudah teman-teman saja yang melaksanakan, saya disuruh ngumpet lah istilahnya. Tapi ada kejadian lagi. Nah kemudian kejadian itu yang akhirnya kan kita juga ada ketua tim rumah tangga itu ada juga. Jadi suatu saat di rumah dinas itu pasang internet, cuma ya saya kesanan kayak itu aja, terlalu malam atau sementara kita kan minta segera karena Pak Menteri maunya segera, kita meminta mereka untuk menyegerakan gitu. Jadi akhirnya sampai malam kan akhirnya itu, tapi jadi marah gitu Menteri ya. Marah langsung dia nelfon ketua tim saya, kebetulan Mas Angga waktu itu lagi sakit, jadi nggak angkat telepon, itu udah malam-malam. Akhirnya nggak diangkat, langsung nggak diangkat kan namanya orang sakit minum obat, mungkin ketiduran gitu ya. Tapi akhirnya di WA saya pecat kamu kayak gitu. Jadi pemecatan langsung by WA? Iya. Tanpa ada emang surat? Iya, nggak ada. Terus udah gitu, karena kan kita juga kan dasar hukumnya nggak ada gitu, udah kita juga akan Pak Sekjen kita yang tetap masuk ya masuk aja gitu kan, karena ini justru transisi ini tugas beratnya itu ada di kami di rumah tangga, kami harus menyiapkan ruangan, pimpinan kami ada sekian banyak gitu, jadi kita tuh kadang lembur, kadang ini gitu, kita terus berusaha melayani pimpinannya, tapi kalau rasanya udah kita buat maksimal, tapi kok saya malah tiba-tiba hari Jumat itu karena mungkin masih melihat saya ada berkeliaran, Bapak Menteri langsung mendatangi saya ke lantai 8 langsung. Ya gitulah kejadiannya dengan tidak etis ya segitu, membentak saya, menyuruh saya keluar gitu di hadapan anak-anak magang kayak gitu, di depan staf saya gitu. Jadi memang sudah luar logika lah menurut saya seperti itu. Ini bukannya demo sebenarnya, bukan demo. Ini adalah respon ya dari teman-teman pegawai dari paguyuban pegawai Dikti. Ya, jadi ada beberapa yang memang yang telah dilakukan ya oleh pimpinan ya yang memang tidak sesuai dengan prosedur gitu, bahkan kesannya ya otoriter, bahkan juga pecat memecat itu, padahal kita ini kan instansi pemerintah ya, organisasi, semua itu dilindungi ya oleh aturan, oleh hukum sebenarnya. Kalau ada pegawai bermasalah ya ada aturannya lah, bagaimana caranya, mekanismenya di dalam penyelesaiannya, bukan datang pecat diusir, bahkan seperti mengusir ya anjing barangkali ya gitu. Nah itu yang pada hari ini karena sudah ada beberapa kejadian ya, bahkan sudah ada yang dikeluarkan, sehingga ini menjadi puncaknya ya dalam kegiatan pada hari ini. Selain pemecatan itu ada bentuk-bentuk otoriter lainnya, Pak? Yang dialami oleh pegawai hanya itu. Ya. Ada berapa pegawai, Pak, yang sudah dipecat, Pak? Ada beberapa, tapi karena ada beberapa yang tidak mau melanjutkan gitu ya, karena mungkin takut dipermasalahkan mengenai status kepegawaiannya, sehingga beliau tidak mau ikut ke dalam aksi ini. Sudah ada respon, Pak, dari? Belum ada. Tuntutannya tidak boleh terulang kembali dan juga harus diselesaikan. Ya, pegawai-pegawai yang kemarin dipecat itu seperti apa begitu. Nah itu. Kalau untuk pimpinannya siapa sih, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Menteri. Tadi pagi sempat ada tulisan banner di depan. Iya. Ada salah satu tindakan fisik main tampar. Apa itu kan terjadi main tampar, Pak? Nah, itu memang dilakukan terhadap tenaga outsourcing. Ya, tenaga outsourcing yang menjadi vendor ya di dalam penyediaan fasilitas baik rumah dinas maupun juga kantor. Itu berada di sana. Itu kejadiannya.